Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin, maaf, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Haq yang semoga senantiasa berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya dan para sahabatnya. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini insya Allah kita akan membahas kembali mungkin dengan insya Allah agak lebih lebih detail gitu terkait dengan pembahasan tajhiz jenazah. Kemarin ngobrol dengan Pak Budi, sepertinya kita perlu pembahasan itu, gitu ya, karena wabil khusus terkait dengan beberapa peristiwa, gitu ya Pak Budi ya, bahwa ada jamaah kita yang wafat, nah tapi kemudian pengurusannya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan manhaj tarjih, sehingga yaitu sedikit banyak membuat kita itu ya rada-rada bagaimana gitu kan, rada-rada kecewa atau rada ngelus dada gitu ya. Nah seperti itu. Sementara kan sebagaimana ya kita tahu bahwa ya kita ini kan memang masing-masing nunggu giliran. Jadi satu demi satu saudara-saudara kita, teman-teman kita, warga-warga kita, ya termasuk nanti kita, ya pasti akan mengalami itu. Nah oleh karena itu maka alangkah baiknya kalau kita itu memang ketika memang sudah sampai waktunya, sampai ajalnya ya kita ditajhizkan, dirawat jenazah kita itu secara syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin satu hal, tentu gini ya, kita akan kembali pelajari fikihnya, ya kita akan runut kembali bagaimana tuntunan tajhiz jenazah menurut majelis tarjih. Ya secara umum kita belajar fikihnya kembali gitu ya, kita mantapkan. Nah kemudian setelah itu ya memang satu hal yang penting kemudian adalah bahwa ya kita harus punya timnya. Nah itu ya, ya tim ini makanya ini kita bekali gitu kan. Kalau perlu nanti kita adakan pelatihan prakteknya. Insya Allah itu kita bisa bekerja sama dengan rumah sakit Islam misalnya, atau dengan saudara-saudara kita di cabang lain yang sudah terlebih dahulu memiliki tim, begitu, untuk memantapkan pengetahuan dan penguasaan fikih tajhiz jenazahnya. Nah kemudian setelah itu, menurut hemat saya yang juga sangat penting adalah setelah tim tadi ada, dan tim itu harus pede, maka ya tadi ya harus fikihnya dilengkapi. Nah kemudian juga nanti secara sosiologis politis menurut saya ya, memang harus ada ini, nanti pas hari H, itu intinya begini sih sebenarnya, agar tidak terjadi kita itu kecolongan lagi gitu Pak Budi ya. Memang yang pertama ya, ada penjelasan, ini sambil nunggu slide-nya tampil, ada penjelasan kepada keluarga, ini keluarga warga kita yang meninggal itu, kita jelaskan bahwa ini nanti kita akan laksanakan tajhiz jenazahnya sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah.
Yang pertama dijelaskan itu. Nah konsekuensinya nanti kayak gini Pak, Bu, nah, misalnya nanti ya tidak akan diazani, ya, misalnya gitu ya, semacam itu. Nah bagaimana ikhlas apa tidak, nah, gitu. Jadi ketika ya silahkan ya sudah, artinya dari sisi keluarga sudah aman. Nah kemudian nanti setelah itu dengan pihak pengurus makam itu juga harus kita sampaikan bahwa lapor ke mereka atau keluarga sudah dapat dimakamkan di sana. Nah itu langsung kita sampaikan juga bahwa Pak ini nanti proses pemakamannya kami urus dengan cara kami dari Muhammadiyah Kebun Baru, ya udah gitu aja. Nah, sehingga nanti ya mohon nanti tidak ada yang apa namanya, ya pokoknya itu nanti kami semua, nah gitu aja. Nah konsekuensinya memang ya tadi ya kita harus siap. Nah insya Allah kalau seperti itu nanti pihak makam juga tahu diri, sehingga tidak akan ada yang main serobot gitu aja. Nah saya kira itu yang penting. Jadi yang pertama dari pihak keluarga dulu, ketika itu sudah clear, nah kemudian di pihak pengurus pemakaman juga dikelirkan sehingga tidak akan terjadi yang kayak tadi itu. Makasih Pak. Baik, saya kira itu ya Pak nanti ya. Nah memang itu nanti semua sebaiknya yang dilakukan oleh tim. Jadi yang nanti nembusin ke keluarga ya anggota tim atau ketua tim lah gitu ya. Nanti yang nembusin ke pihak pemakaman juga tim. Gitu. Sehingga ya syukur-syukur nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, ya pemakaman manapun di sekitar sini udah akan tahu itu. Oh itu warga sana, ada warga Muhammadiyah, pasti nanti ada yang ngurus sendiri. Nah, sehingga tidak ada yang nyerobot tadi itu. Saya kira itu ya, itu secara sosiologis politisnya itu harus diperhatikan. Nah baik Bapak dan Ibu, kita akan kaji ulang tentang tuntunan tajhiz jenazah. Meskipun memang dulu waktu kita kajian tarjih dulu, kajian HPT ya, ini sudah pernah kita bahas. Kan tapi ya baik kita akan kaji ulang untuk lebih memantapkan kembali. Baik, ini kita kutipkan tuntunan perawatan jenazah yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jogja. Karena file ini yang ada di tarjih.or.id. Jadi ini file resmi dari Majelis Tarjih Pusat. Artinya Majelis Tarjih Pusat untuk PDF itu tidak mengeluarkan buku tertentu gitu ya. Justru yang ditampilkan di majelis di tarjih.or.id itu file ini. Ya maka ya berarti ini yang kita jadikan sebagai pedoman tuntunan. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah ini bab-babnya, nanti silakan Bapak Ibu baca ulang di rumah. Gitu ya. Kita akan langsung saja. Sebenarnya saya juga kirimkan satu file PPT gitu ya. Kalau ini kan Word yang di PDF kan, ada file PPT-nya, nanti silahkan dibaca-baca juga. File PPT itu saya dapatkan dari kakak kita yang ada di Rumah Sakit Islam Jakarta. Yang PPT-nya itu Pak Budi itu dari Rumah Sakit Islam Jakarta. Jadi ya silahkan itu juga dibaca-baca, intinya kurang lebih sama. Oh nggih, monggo. Nggih, baik. Nah ini kan masih sambutan-sambutan, jadi kita langsung saja ya, langsung ke intinya saja. Sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu ya? Sudah cukup gede. Nah ini, di dalam buku ringkas ini, ya ini disampaikan beberapa bab-bab pentingnya ya. Yang pertama tentu ngomongin tentang kewajiban terkait dengan orang sakit. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang yang sakit itu dan apa yang perlu dilakukan oleh kita-kita yang tidak sakit. Nah, gitu. Baik, kemudian setelah itu kita akan bahas tentang kewajiban keluarga khususnya ya terhadap orang yang akan meninggal dan sejenak setelah meninggal. Nah, gitu. Ini juga penting untuk diketahui bersama, gitu ya. Jadi wabil khusus oleh keluarga nantinya ya. Jadi
orang yang sakit keras menjelang meninggal gitu ya, sampai kemudian beberapa atau 1 jam setelah meninggal apa saja yang perlu dilakukan. Baik, kemudian setelah itu tentu proses memandikan. Oh, ini langsung saja ternyata ya, maaf, ini bukan daftar isi tapi langsung. Baik, kita langsung bahas satu-satu. Jadi kewajiban bagi orang yang sakit, kan biasanya kalau orang meninggal kan diawali dengan sakit, biasanya begitu. Ya meskipun memang ada juga yang tiba-tiba gitu ya, enggak, mau semalam masih ngobrol gitu ya, kemarin sore masih ngeteh bareng, masih teleponan gitu ya, tiba-tiba pagi sudah apa ya, itu sudah wafat. Nah itu juga ada yang seperti itu. Tapi tentu umumnya diawali dengan sakit. Baik, nah bagi orang yang sakit maka tentu disyariatkan untuk banyak bersabar. Ini nanti dalil-dalilnya kan di bawah ya, kan biasanya begitu kita. Jadi mungkin dalil nanti menyusul ya Bapak dan Ibu ya. Soalnya kalau kita lihat dalil nanti harus lihat ke bawah. Jadi mungkin atau pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas dalil-dalilnya. Baik, yang pertama tentu bersabar. Karena bersabar ini kan memang salah satu keistimewaan orang beriman. Gitu ya. Nanti dalil yang dikutip salah satunya kan itu ya, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair walaisa dzalika illa lil mu'min. Idza asabat husarra syakara fakana khairallah wa idza asabat huddarra sabara fakana khairallah. Orang mukmin itu urusannya semuanya bagus. Dan cuman orang mukmin yang bisa begitu. Jika dia dapat sesuatu yang menyenangkan, bersyukur, nah itu bagus. Kalau dia dapat sesuatu yang madorot, nah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan, maka dia sobaro, dan itu bagus. Makanya jadi orang mukmin itu luar biasa, selalu aman, selalu enak, selalu nyaman hidupnya. Mau seneng ya nyaman, mau lagi susah pun nyaman. Makanya sekali lagi kita itu jadi orang Indonesia itu bersyukur Pak, karena kita selalu beruntung, masih untung, nah, selalu kan gitu ya. Jadi di balik kesulitan luar biasa itu untungnya, nah gitu, selalu ada kata-kata itu. Nah itu sebenarnya adalah filosofi masyarakat Nusantara sebagai pengejawantahan hadis tadi. Dalam kondisi apapun kita itu ya insya Allah untung, karena apa? Kita orang beriman. Baik, setelah itu tentu berikhtiar. Ini tidak boleh putus asa. Itu kemudian setelah itu yang ketiga berprasangka baik kepada Allah. Nah, terkait dengan terus berikhtiar itu kan nanti kaitannya juga dengan yang nomor 4 itu ya, merasa takut sekaligus penuh harapan. Jadi ada roja dan khauf, ada khauf dan roja. Nah, berprasangka baik kepada Allah juga begitu. Itu kan memang Rasulullah yang memerintahkan itu ya. Jadi jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal kecuali gitu ya, dia berprasangka baik kepada Allah. Jadi orang kok meninggal prasangkanya baik kepada Allah, aman gitu. Karena apa? Ya pasti tenang gitu, tenang semuanya. Kalau prasangkanya nggak baik, wah itu gelisah orang yang mau meninggal itu. Gelisah karena mikirin macam-macam. Itu mikirin anaknya, mikirin, ya itu manusiawi ya. Anak saya belum menikah semua, anak saya masih ada yang kecil lah, gelisah. Gitu. Makanya kalau memang sudah merasa kok berat sekali sakit saya, ya udah husnudzon pada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Itu. Karena memang semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Anak semua itulah titipan dari Allah. Ya kalau memang saya mau dipanggil Allah kan berarti memang tugas saya selesai, sudah saya kembalikan pada Allah, udah gitu aja. Insya Allah jadinya tenang. Maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian ya, prasangka juga kan kaitannya dengan sakit kita yang keras itu. Makanya Rasulullah menghibur kita. Nah, sakit itu adalah salah satunya fungsinya adalah untuk menebus dosa-dosa. Makanya sudah prasangka baik saja kepada Allah. Kemudian juga merasa takut tadi ya, khauf dan roja. Bahkan terkait dengan roja dan khauf ini Rasulullah menjanjikan kalau ada orang sudah mau meninggal
ketika mau meninggal itu ada dua perasaan ini di dalam dirinya gitu ya. Di satu sisi dia khauf, takut dalam arti apa? Dosa-dosa saya banyak, takut saya. Nah itu ya. Bukan takut matinya, tapi takut nanti kalau saya mati menghadap Allah gimana? Dosa-dosa saya banyak. Nah itu. Nah, itu khauf, yang dimaksud khauf itu gitu ya. Khauf. Nah di samping khauf juga ada apa? Roja. Roja itu pengharapan pada Allah. Nah roja itu nanti tentu terkait dengan sebelumnya tadi prasangka baik kepada Allah. Kalau punya husnudzon kepada Allah, pasti rojaknya besar. Ya tadi sudah dipasrahkan kepada Allah, gitu ya, husnudzon kepada Allah, berharap kepada Allah semoga dosa-dosa kita diampuni. Makasih Pak. Ya ini berkemajuan Pak. Luar biasa ini. Rasanya nggak ketemu sebulan jadi berkemajuan. Maaf. Ya, itu ya. Jadi kalau Rasulullah menjanjikan kalau orang mau meninggal, dia punya perasaan itu, ya, takut apa? Takut masuk neraka, takut, nah, gitu ya, takut banyak dosa, diampuni apa enggak, amal saya selama ini diterima apa enggak. Harus ada rasa itu, gitu. Tapi di samping itu ya sudah pasrahkan pada Allah, ini semua kehendak Allah. Bismillah, semoga Allah mengampuni saya. Nah, itu roja. Nah, istilah lain khauf dan roja itu ya, khauf itu apa? Kan rasa takut, ada rasa pesimis, pesimis dikit gitu. Tapi yang penting kemudian ditutup dengan roja. Roja itu pengharapan, optimisme, gitu. Maka kita optimis. Nah, wabil khusus juga terkait dengan ikhtiar tadi ya, optimis. Ya harus begitu. Moga-moga Allah kasih kesembuhan. Kalau tidak ya tadi, kok sudah tambah berat sakit saya, ya sudah. Yang perlu ditakutkan bukan matinya, tapi apa? Amal saya diterima apa tidak. Nah sebenarnya khauf dan roja ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya juga kita akan selalu ada, gitu ya. Namanya orang takut ya, itu ya pastilah, masa orang nggak takut. Para nabi aja takut, gitu ya. Ya kan? Nabi Musa itu meskipun sudah dibekalin tongkat itu tetap takut. Gitu. Pas sudah terpojok di Laut Merah itu, terkepung kan gitu ya. Takut Nabi Musa itu. Jangankan itu, pas lihat ular pertama kali ya, ahli sihirnya Fir'aun melemparin tali macam-macam jadi ular, takut Nabi Musa itu. Jadi dari takut itu ada rojak pada Allah, pasrah pada Allah, Allah kasih pertolongan, lemparkan tongkatmu, nah itu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi khauf itu wajar, namanya manusia, tapi ingat rojaknya harus bisa menutupi, mengalahkan khaufnya. Kemudian yang kelima, ya kalau merasa sudah agak dekat, jangan lupa kalau perlu memang berwasiat, ya, berwasiat kalau memang ada yang perlu diwasiatkan. Nah itu, yang mungkin terkait dengan ya ini kan kita mau bangun kan gitu ya, jadi ya siapa tahu di antara kita gitu ya mau ada yang udah mau deket gitu kan, nah jangan lupa berwasiat, gitu. Sepertiga maksimal kan gitu ya. Untuk apa? Nah, untuk bangun itu. Nah, disampaikan kepada sanak keluarga. Baik, itu orang yang sakit, apa yang perlu dilakukan. Nah, bagi kita yang nggak sakit, tentu kita berkewajiban untuk apa? Menjenguk, menghibur, nah gitu ya. Yang mengarahkan untuk sabar, dan membantu dalam rangka berikhtiar. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan menjenguk orang sakit itu kan salah satu dari 5 kewajiban ya muslim terhadap muslim yang lain, wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang sakit ya kita wajib menjenguk. Nah, menjenguk tidak hanya menjenguk tapi tadi ya menghibur. Nah saat menjenguk juga harus hati-hati, ada waktunya. Kadang orang sakit yang jenguk banyak, jadi akhirnya sibuk ketemu orang-orang yang mau jenguk, padahal dengan dia juga butuh istirahat, gitu. Makanya di rumah sakit memang diatur jam besuknya, gitu. Ya, gitu Pak Dokter ya. Karena bahkan kadang kalau sakitnya keras, kadang dokter juga para medis itu kan bahkan ngomong sama kita pihak keluarga,
Ya kalau perlu nggak usah dijenguk, nanti ya memang kami larang secara khusus. Bahkan mereka biasanya begitu. Ya karena ya tadi menjenguk itu juga ada adabnya. Jangan sampai kita mau berbuat baik melaksanakan kewajiban tapi merepotkan yang sakit, karena yang sakit itu butuh istirahat. Baik Bapak dan Ibu, kemudian nah ini ketika sudah dekat gitu ya, memang sudah merasa dekat, maka yang pertama dilakukan salah satunya ya runtutannya tentu mentalkinkan. Ya, jangan lupa ditalkinkan. Ya, Rasulullah memang menyuruh begitu ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talkin itu artinya apa? Membimbing untuk membaca kalimat la ilaha illallah itu. Nah nanti tadi ya, nanti yang sudah yang terjadi di masyarakat kita kan nanti ya itu warga kita pas sudah masuk di kuburan ditalkin ulang. Nah ini kan juga masalah. Nah itu nalkinnya tuh tadi. Nah oleh karena itu maka yang ditekankan di sini memang keluarga, gitu, keluarga. Jadi keluarga yang mendampingi, gitu. Yang menalkinkan ya keluarga. Jangan mengandalkan Pak Ustadz. Oh itu tengah malam soalnya, masa manggil Pak Ustadz ya, kasihan Pak Ustadz juga butuh istirahat. Nah itu. Nah, maka keluarganya yang mendampingi, ditalkinkan. Nah kemudian kalau memang kemudian akhirnya wafat gitu ya, maka diupayakan dihadapkan ke arah kiblat. Ya mungkin saja, monggo diarahkan ke arah kiblat. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang ketiga, memejamkan matanya dan mendoakannya setelah meninggal. Ya dulu ya kita sudah bahas bahwa arruh ida kubido gitu ya, tapi ahul basor. Ruh itu ketika gitu ya dicabut, maka mata itu akan mengikutinya. Nah, sebenarnya dicabut kan di sini yang dibut-but. Nah jadi gini. Nah oleh karena itu maka keluarga tadi yang mendampingi setelah mentalkin gitu ya, alhamdulillah bisa baca kalimat thayyibah la ilaha illallah, kemudian malaikat Israel datang gitu ya, diambil ruhnya, nah gitu, maka itu tadi segera dipejamkan matanya. Jangan nunggu lama-lama, karena kalau nunggu 1 jam saja itu ya sudah nggak bisa ditutup lagi karena ototnya sudah kaku. Nah gitu, maka langsung dipejamkan. Kasih. Nah setelah itu kemudian ditutupi dengan kain yang baik. Ya, ditutupi dengan kain yang baik. Tentu sebelum ditutupi adalah dilepaskan pakaiannya. Ini jangan lupa. Segera lepaskan pakaiannya, baju yang dipakai. Jangan nunggu lama-lama juga. Kalau terlalu lama nanti akhirnya kaku badannya, akhirnya pakaiannya harus dipotong. Nah, sebisa mungkin segera, mumpung masih lemas. Jadi langsung seperti lepaskan, setelah dilepaskan kemudian ditutup. Nah, untuk menutup auratnya ya, ditutup dengan kain yang baik. Nah setelah itu kewajiban kita menyegerakan perawatannya, mempersiapkan semuanya, nanti mulai memandikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah satu hal juga yang perlu dilakukan adalah mengumumkan, jadi ngasih tahu, kenapa dikasih tahu gitu. Diumumkan lewat masjid boleh, monggo. Dan ini penting. Nah, Rasulullah pernah memprotes para sahabatnya gitu ya, dalam hadis itu ketika ada takmir masjid wafat gitu, yang biasa nyapu masjid wafat, ya Rasulullah nggak dikasih tahu gitu. Rasulullah protes, kok saya nggak dikasih tahu. Nah itu ya, makanya mengumumkan itu penting. Makanya mengumumkan orang yang meninggal itu disyariatkan. Jadi jangan nggak diumumkan, ya para karib kerabat diumumkan, tetangga-tetangga diumumkan. Lewat masjid silahkan, lewat kalau di RT ada pirantinya silahkan. Intinya berita duka itu disampaikan kepada khalayak. Kemudian selanjutnya
utang-utang kalau ada ya dilunasi, dan kalau ada wasiat-wasiat juga segera ditunaikan. Itu. Ya, nanti dalam hadis dikatakan ya ruh seorang mukmin itu memang apa istilahnya itu ya, digondeli oleh utangnya. Maka utang segera ditunaikan. Ya kalau belum bisa tunai, ada yang bertanggung jawab untuk menunaikan. Nah gitu. Nah bahkan dulu ya sudah kita bahas bersama bahwa masalah utang ini memang dilaksanakannya ya pas ini, sebelum disolatkan. Gitu. Bahkan ini dimasukkan di bab sebelum dimandikan. Ya, tapi ininya nanti sebelum sholat, karena memang prakteknya di zaman Rasulullah itu kan gitu. Jadi ketika Rasulullah dilapori, sudah siap ya Nabi, mohon disolatkan. Nah, ketika Rasulullah mau mengimami sholat jenazah, Rasulullah tadi, ini ada utang apa tidak, kan gitu ya. Jadi sebelum disolatkan, masalah utang piutang itu sudah kelar. Sudah kelar dalam arti setidaknya ada yang tanggung jawab. Nah, itu untuk masalah utang piutang. Jadi bukan nanti ya Pak, bukan setelah disolatkan baru diomongkan. Sebelum disolatkan sudah diobrolkan. Makanya tidak apa bagus aja. Jadi nanti misalnya ya tadi pas sudah mau kita solatkan, nanti imam mengingatkan kembali. Nah gitu ya, mengingatkan kembali. Sudah beres Pak belum? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, dan seterusnya. Oke, kemudian setelah itu semua beres gitu ya, nah, langsung bisa disolatkan. Baik, kita masuki yang tahap selanjutnya yaitu memandikan. Baik, satu persiapan Bapak dan Ibu, tentu kita siapin airnya. Itu di samping air bersih juga ada air yang memang itu sudah air sabun gitu ya. Juga air yang sudah dicampur dengan kapur. Dan juga kita siapkan wangi-wangian. Itu handuknya dan lain sebagainya, termasuk ini ya, sarung tangan untuk yang memandikan. Itu. Mohon maaf Pak, selama ini ya memang sudah ada tim ya untuk memandikan ya Pak Budi ya. Nah itu jangan lupa pakai sarung tangan. Sarung tangan medis itu ya. Ya kan kita nggak tahu apa jenazah ini sakit apa, nah, gitu kan. Jadi biar aman. Gitu. Kemudian ya dimandikan. Dimandikannya tentu di tempat yang tertutup. Itu, dan orang yang memandikan saja yang memandikan di situ, tidak perlu banyak orang. Cuman memang agak sulit Pak kalau di kampung ya. Di kampung itu kadang masyarakat tuh pengen lihat, apalagi kalau yang meninggal ini orang yang dikasihi oleh masyarakat. Orang yang baik, ya itu orang pada pengen lihat. Bahkan kadang saking baiknya orang ini, semua orang pengen lihat dan pengen ikut memandikan. Paling nggak pengen ikut guyur gitu loh ya. Kadang seperti itu. Ini memang agak sulit ini. Ya harusnya kan tadi ya tidak banyak orang yang mengurus. Akan tetapi kalau sudah yang kayak tadi itu kan gimana? Karena itu terkait dengan rasa ya, perasaan orang. Dia itu merasa dulu pernah diberi jasa oleh almarhum gitu, sehingga nah gitu saking baiknya lah. Itu agak sulit kalau sudah terkait dengan rasa cinta itu agak susah. Nah itu ya mungkin ya kita mungkin harus maklumi itu, yang penting auratnya dijaga gitu saja ya Bapak dan Ibu. Maka ketika memandikan pun kain yang tadi menutupi itu tetap harus dipasangkan itu, jadi tidak boleh auratnya itu terbuka, baik sejenazahnya laki-laki maupun jenazahnya perempuan. Ya baik, jadi nanti ya silahkan diatur sedemikian rupa supaya tempat itu ya relatif tertutup gitu ya, dalam rangka ya tadi untuk menjaga auratnya. Kemudian, nah orang yang membagikan jenazah diutamakan dari keluarga. Nah, sekali lagi ya tidak hanya pas memandikan, sejak tadi itu ya, sejak mau nazak tadi itu, sejak mentalkinkan itu ya keluarga. Nah wabil khusus pas memandikan ya keluarga. Nah tentu ini terkait dengan dulu kita bahas takutnya ada aib-aib tertentu. Biar orang nggak usah tahu gitu. Dan kalau keluarga kan ya insya Allah pasti mahram, jadi aman. Nah begitu. Ya tentu kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan.
Ya tentu terkecuali ketika yang meninggal suami yang mandiin istri misalnya, ya monggo. Atau istri yang meninggal suami yang memandikan. Atau anak perempuan meninggal yang memandikan ayahnya, ya nggak apa-apa. Toh kan mereka mahram. Gitu ya. Jadi diutamakan yang memandikan itu keluarga. Karena satu tadi itu mahram, kemudian yang kedua ya tadi kalau ada sesuatu aib yang perlu disembunyikan, yang perlu jangan sampai tersebar, nah itu insya Allah akan lebih bisa terjaga. Baik, nah ini dinyatakan begitu ya. Bila jenazahnya laki-laki maka yang memandikan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Bila jenazahnya perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri dan anak yang tadi itu. Ya, selagi mahram boleh laki-laki mandikan perempuan, perempuan mandikan laki-laki. Baik, untuk caranya Bapak dan Ibu memandikannya ya tentu tadi niatnya ya dijaga niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian sekali lagi tadi jenazah tetap ditutup oleh kain. Jadi kain yang dipakai tadi tetap dibawa, tetap dikenakan. Kemudian tentu yang pertama selanjutnya setelah itu membersihkan kotorannya. Membersihkan kotoran berarti apa? Mulai dari maaf ya di perutnya dulu ya. Nah itu kemudian maaf menceboki baik kubul maupun dubur. Tetap pakai tangan kiri ya. Oleh karena itu maka tadi perlu pakai sarung tangan tadi itu, karena kita perlu nyebokin tadi itu. Itu kemudian segala lubang ya, lubang hidung, telinga dibersihkan semuanya, mulut, gigi ya dibersihkan sebisa mungkin gitu ya. Nah itu setelah itu kemudian mulai memandikan. Itu mulai memandikan. Tentu diawali dengan apa? Membasuh organ wudhu. Istilahnya diwudukan. Nah, semoga istilahnya apa? Diwudukan. Setelah itu kemudian mulai diguyur, gitu ya. Mulai diguyur dengan air dan diutamakan mendahulukan sisi badan sebelah kanan. Baik. Kemudian setelah itu punggung ya dimiringkan, ya dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke ke kiri dulu untuk punggung sebelah kanan dan dimiringkan ke kanan untuk punggung sebelah kiri. Ya tentu dengan sangat berhati-hati, gitu ya. Makanya apa tadi tentu bagian dari persiapan tadi kita menyiapkan dipan yang baik, gitu ya. Memang ya tadi sekali lagi kadang di kampung-kampung itu nanti nggak pakai dipan Pak, tapi pakai orang. Jadi ada 3 orang yang memangku misalnya, ya itu juga kaitannya dengan tadi ya, dengan rasa. Jadi yang mangku anak-anaknya, misalnya kan gitu. Nanti yang mandiin ustadz, gitu. Ini kaitannya dengan rasa tadi ya. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting hati-hati tadi itu. Nah kalau kita di sini ya mungkin ya tadi pakai dipan saja. Atau ya kita sudah siapkan tempatnya. Jadi ya, nanti yang memandikan, yang membantu tinggal memiringkan, nah ada yang bantu tinggal digosok dan seterusnya. Baik, kemudian membersihkan punggung sudah. Nah pas guyur tentu disarankan untuk mengguyurnya itu secara ganjil ya. Nah ganjilnya berapa monggo? Kalau cukup 3 kali ya 3, 5 ya 5, kalau kurang ya 7, kalau kurang ya 9 dan seterusnya monggo. Sesuai keperluan, sesuai kebutuhan. Dan sesuai ketersediaan air. Ya, insya Allah kalau di kita nggak ada masalah untuk air ya. Mungkin di daerah lain kan masalahnya air. Ya, setelah itu kemudian jika jenazahnya wanita dan rambutnya, ya biasanya kalau perempuan rambutnya kan agak panjang, gitu ya, maka hendaknya pas memandikan itu kalau memang dia digulung ya dilepas, karena nanti perlu dicuci, gitu ya, dicuci. Baik. Nah, cuman nanti kan setelah itu ya dipintal lagi ya, nanti pas waktunya mengkafani kita pintal 3. Baik, setelah itu kemudian pada bagian akhir memandikan atau siraman dengan menggunakan air yang sudah dicampur kapur tadi itu, gitu ya, kapur dan wangi-wangian lainnya. Setelah itu dihandukin ya, dikeringkan dengan handuk. Nah kemudian ini tadi untuk yang jenazah perempuan dikepang lagi. Dikepang 3. Jadi yang tadi sudah dilepas karena dibersihkan, setelah itu dikepang lagi.
Nah kemudian ini yang diwanti-wanti oleh Tarsis ya, merahasiakan aib yang ada di tubuhnya. Jadi kalau memang terpaksa harus melibatkan bukan keluarga untuk memandikan, maka hendaknya orang ini menjaga itu agar ya tidak perlu lagi ada apa sinetron rahasia ilahi gitu loh Pak, nggak usah itu. Itu kan kenapa ada sinetron rahasia ilahi itu kan karena ada wartawan yang nanya, nah yang memandikan cerita. Nah akhirnya jadilah itu. Dulu kan pernah nonton ya Pak ya, sinetron rahasia ilahi itu. Nah itu, jangan sampai terjadi itu lagi. Ya meskipun alasannya baik sebagai ibroh untuk orang-orang biar jangan meniru kelakuan buruk si mayat, ya, iya tapi ya enggak gitu juga. Idealnya tidak perlu terjadi. Baik, kemudian setelah itu, setelah dimandikan semua, jenazah ditutup lagi dengan kain, kemudian disiapkan untuk dikafankan. Baik, kita masuk ke mengkafani. Sudah jam 6 Bapak dan Ibu. Tentu kita siapkan kain kafan ya. Untuk laki-laki 3 helai, untuk perempuan 5 helai. Nah itu. Jadi kalau laki-laki ya 3 helai biasa gitu ya. Kalau untuk perempuan 5 helai karena apa? Karena diperlukan untuk nanti ada yang menjadi baju kurung dan untuk kerudung. Jadi yang 2 lagi itu baju kurung dan kerudung. Nah ini dijelaskan di sini. Baik. Kemudian menyiapkan tali, biasanya tali yang disiapkan 5, gitu ya, disiapkan 5 tali setidaknya. Bisa aja 7 Pak. Ya kalau jenazahnya besar, maaf misalnya bule mualaf meninggal, tingginya 2 meter misalnya ya, mungkin 5 tidak cukup, butuh 7. Monggo itu apa tidak masalah. Tapi bahwa memang harus menyiapkan tali, iya. Ya cukupnya 5, monggo, kalau kurang ditambah. Kemudian apalagi tadi? Ya tali ya, kemudian menyiapkan wangi-wangian ya tadi ya. Ya, minyak wangi, kapur barus dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke cara mengkafaninya. Baik, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya tadi ya. Jadi memang gini, tali pengikat ya bisa diletakkan di bawah kain penutup. Jadi kainnya kan nanti disusun. Sebelum kain disusun dikasih tali dulu 5 tadi. Perkiraan gitu ya, perkiraan tingginya. Itu. Kemudian kainnya disusun. Kalau laki-laki ya 3 disusun gini, nah gitu ya. Ya. Baik. Nah setelah itu kemudian jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar tadi itu. Kalau perempuan dengan 5. Karena ada baju kurung dan kerudung. Kemudian setelah selesai ditutup dengan kain lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan tadi itu. Nah simpulnya nanti diletakkan di sebelah kiri, gitu ya, di sebelah kiri. Dan simpulnya simpul itu loh ya, simpul hidup ya, tali wangsul istilahnya. Jadi biar nanti nariknya mudah, tapi tetap harus kencang gitu ya. Nah tujuan tali itu kan sebenarnya ya, tujuan tali itu adalah untuk biar apa, rapih. Itu biar rapih. Oleh karena itu ya memang butuh tali. Makanya Rasulullah mengajarkan ya tetap pakai tali, jangan nggak pakai tali. Itu biar apa? Biar rapi. Baik. Kemudian setelah selesai diberikan wangi-wangian kembali. Itu ya. Nah semua organ tubuh jenazah ditutup semua. Nanti tali kan istilahnya sampai tali pocong kan gitu ya, ditutup semua. Tentu kecuali jika apa? Jenazahnya ini ya, jenazahnya meninggal saat ihram. Khusus jenazah yang meninggal saat ihram, kepalanya dibuka. Jadi tidak diikat, memang sengaja dibuka. Khusus untuk yang ihram. Termasuk nanti ketika menguburkan ya begitu, dibuka. Gitu. Sementara untuk jenazah yang meninggal bukan ihram, tetap ditutup. Bahwa nanti waktu menguburkan, nanti ada ya, pas menguburkan itu perlu dibuka, ya perlu, ya tetap dibuka, disunahkan tetap untuk dibuka tali-talinya itu, paling tidak tali yang atas sama bawah, tapi ya dilepas semua aja, karena tadi tujuan tali itu kan agar rapi. Maka setelah masuk di liang lahat nanti ya, kan ya insya Allah nggak gerak-gerak lagi kan, ya udah dilepas semua, nah gitu. Ya kalau sebelum masuk liang lahat masih di atas itu ya bisa bubar nanti itu apa namanya
kain kafannya, maka memang perlu diikat. Baik, saya kira itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah, yang wajar-wajar saja. Makanya kain yang digunakan kan kain yang dalam tanda kutip rada murah, nah, gitu ya. Kalau di kita kan kain mori, gitu ya, kain itu kain yang memang kasar. Dan ya kalau kain mori kan biasanya nggak dipakai buat baju kita ya, gitu. Makanya udah buat itu. Jadi jangan berlebihan, kalau perlu ya yang murah-murah saja. Baik. Nah setelah itu tentu kita masuk ke, setelah selesai semua kita sholatkan, gitu. Boleh disolatkan di masjid, boleh disolatkan di rumah, gitu. Ya, diusahakan memang sesuai sunnah kemarin 3 saf. Well, kalau jamaahnya banyak ya 3 saf ya. Kalau jamaahnya nggak terlalu banyak, ya bikin aja 3 saf. Gitu. Nah, jamaahnya ada 100 orang, ya mudah, otomatis 3 saf lebih. Jamaahnya cuma 30 orang, ya sudah 10. Gitu. Baik. Kemudian imam berdiri pada arah kepala kalau jenazahnya laki. Kalau jenazahnya perempuan di arah apa? Lambung, di arah perut. Baik. Kemudian ya bertakbir ya, ada 4 kali takbir. Nah, untuk nanti bacaannya nanti ada 2 versi yang diberikan oleh Arsy. Nanti kita akan bahas ya. Yang pertama tentu takbir pertama membaca Fatihah dan sholawat. Nah nanti di versi kedua bisa membaca Fatihah saja, sholawat nanti di takbir kedua. Nah nanti kita bahas di bawah. Kemudian takbir selanjutnya berdoa. Kita langsung saja ke itu saja ya. Nah ini cara pertama sholat jenazah. Jadi takbir pertama ya, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai dilanjutkan dengan membaca sholawat. Ini takbir pertama. Gitu. Ini cara pertama ya, cara pertama gitu. Jadi takbir pertama itu baca Al-Fatihah dan sholawat. Setelah itu kita laksanakan takbir yang kedua, ya membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya sampai waqihi fitnatal qabri wa adza bannar. Jadi yang dianjurkan oleh tarjih ya dibaca lengkap, gitu. Jangan dibaca cuman sampai apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Ya meskipun nanti ada hadis yang menerangkan itu, tapi ya kita baca lengkap ini. Itu. Dan ini yang biasa kita pesankan ke anak-anak kita juga. Ini mensolatkan orang tua, masa bacanya yang minimalis, ya, jangan dibaca lengkap, harus hafal. Baik, itu takbir kedua Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga yang dibaca ini, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawafaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Nah, itu. Kemudian ditutup dengan Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana ba'dahu. Ini yang dipilihkan oleh tarjih. Gitu ya. Dan nanti ada banyak variasi. Yang terakhir misalnya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Ada redaksi hadis yang seperti itu. Tapi ya kita dipilihkan oleh tarjih yang ini. Nah itu ya. Jadi ya ini juga lebih ringkas menurut saya. Ini takbir yang ketiga. Nah kemudian setelah itu takbir keempat langsung salam. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pertama Bapak dan Ibu ya. Ya cara yang kedua, takbir pertama baca Al-Fatihah, ya. Kemudian takbir kedua membaca sholawat. Nah, monggo nanti dipilih saja yang mana, silakan. Kemudian takbir ketiga baca doa. Ya, doanya ini jadinya panjang. Ya, doa yang tadi Allahumma gfir lahu sampai apa? Waqihi fitnatal qabri wa adzab benar. Setelah baca doa itu lanjutkan dengan Allahumma gfir li hayyina tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya itu dibaca di takbir yang maaf saya salah. Takbir ketiga baca doa tadi. Tadi kan di cara pertama kan ini dibaca di takbir kedua. Nah gitu. Nah baik.
Jadi takbir ketiga baca Allahumma gfir lahu warhamhu tadi, kemudian takbir yang keempat membaca Allahumma gfir lihayyina sampai wala tudillana ba'dahu. Nah, setelah takbir yang keempat baca ini Allahumma gfir lihayyina ini kemudian ditutup dengan salam. Monggo Bapak dan Ibu biasa yang mana, silakan dipilih. Kalau dari waktu kecil dulu yang biasanya diajarkan yang nomor 2 ini. Nah itu, monggo terbiasa yang mana. Dan juga sebenarnya ini kan yang dipilihkan tuntunannya yang ini, kita ikuti ini. Tapi bahwa kita dulu diajarkan, misalnya tadi ya, Allahumma la tahrimna ajrohu, wa la taftinna ba'dahu, wa gfir lana walahu, ya monggo saja. Bahkan nanti misalnya ditutup dengan Robbana atina fid dunya juga boleh. Tapi ini Tarsih memilihkan kita 2 ini ya, kita laksanakan 2 ini saja. Baik Bapak dan Ibu, ini doa-doanya ya, yang perlu dihafal ya sama yang tadi itu. Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya, sama Allahumma gfir lihayyina dan seterusnya. Nah ini untuk kalau jenazahnya anak laki-laki gitu ya, doanya ini Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajron. Kalau jenazahnya anak-anak, maaf ya, kalau jenazahnya anak-anak ini yang dibaca. Jadi yang dibaca bukan Allahumma gfir lahu warhamhu sama Allahumma gfir lihayyina, bukan. Yang dibaca ini pendek. Nah gitu, jadi jangan salah. Jadi kalau jenazahnya anak-anak, ya ukuran anak-anak itu ya anak ya balita gitu ya, atau ya mungkin anak SD masih masuk kategori ini. Sebelum balik lah mungkin gitu ya, gampangnya gitu, sebelum balik yang dibaca ini. Jadi kalau sudah mulai masuk SMP, dan biasanya anak sudah balik lah kalau SMP, nah itu yang dibaca yang tadi Allahumma gfir lahu sama Allahumma gfir lihayyina. Jadi kalau jenazahnya tadi sebelum balik baca Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajrun. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini gitu ya sebagai apa, salafan, pendahulu. Kalau pendahulu kan nanti dia yang nyambut gitu, pas kita datang gitu ya, kita nyusul, dia yang nyambut. Makanya salafan, pendahulu, wa faraton wa ajrun. Faraton itu simpanan, nah, sebagai simpanan ganjaran, simpanan pahala gitu. Makanya kan ya khususnya bagi ibu ya, melahirkan itu kan pahalanya besar. Dalam hadis dikatakan kalau orang melahirkan, meninggal dalam melahirkan ya sama seperti jihad fisabilillah, pahalanya besar. Nah ini ternyata yang meninggal si anak gitu ya, maka selama mengurus anak 9 bulan dalam kandungan, nah itu kan pahala. Nah itu ya, maka itu menjadi bukti apa, dia nanti akan menjadi tadi ya tabungan. Nah, tabungan apa? Pahala. Nah, wa ajron dan juga apa? Pahala. Baik. Itu untuk mensolatkan Bapak dan Ibu. Ini lanjut Pak, dikit lagi. Dalam Pak? Oh nggih, monggo. Nggih, siap, monggo. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanggapi. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Ustadz, menghadapkan jenazah ketika meninggal, baru meninggal, dihadapkan ke arah kiblat. Nah itu prakteknya seperti apa? Apakah tetap jenazah itu berbaring dengan posisi kepala di utara dan kaki di selatan, atau jenazah dimiringkan ke arah kiblat? Yang pertama seperti itu Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah kita diperkenankan sebelum memandikan jenazah itu untuk merapikan jenazah, misalkan mencukur kumisnya, kemudian memotong kukunya dan lain sebagainya gitu Ustaz. Baik, itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, jadi apa yang ada, jadi gini, yang dibersihkan tadi ya, yang dibersihkan adalah yang kotoran-kotoran, wabil khusus yang najis. Nah itu memang harus dibersihkan.
Tapi kalau rambut yang gondrong misalnya, terus kumis yang nggak rapi, ya itu dibiarkan saja. Cukup dicuci, dibersihkan, ikut dimandikan. Makanya tadi kan perempuan rambutnya panjang ya harus dilepas, karena memang harus dicuci, dikeramasi ya, gitu. Nah begitu juga dengan jenazah laki-laki. Jadi tidak perlu dipotong. Kukunya apa ya? Kalau memang ada kotorannya, ada hitam-hitamnya gitu kan, kuku kan kadang gitu, ya kita bersihkan saja. Jadi jangan kukunya dipotong. Jadi biar semuanya ikut. Nah begitu. Ya karena di satu sisi itu, yang kedua ya memang tidak ada tuntunan khusus untuk memotong kuku, membersihkan memotong kumis, tidak. Makanya sudah biar semuanya ikut masuk, ikut dimandikan, jangan dipotong. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Nah, makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kan semuanya biar ngikut, nah gitu ya. Makanya kalau orang yang menstruasi di mazhab Syafi'i itu kan dalam tanda kutip dilarang potong kuku, dilarang potong rambut karena waktu itu lagi kotor. Nah, bahkan kalau sudah terlanjur maka dikumpulin ikut dibersihkan saat mandi junub. Nah artinya apa? Jadi yang kan istilahnya gini ya, kita memandikan jenazah itu kan seperti dalam tanda kutip seperti mandi junub yang terakhir, cuman dimandikan. Makanya kan prosesnya sama, hampir mirip dengan kalau kita mandi junub kan. Mandi junub kan kita disunahkannya kan wudhu dulu. Sebelum kita mengguyur ke badan kita kanan kiri itu kita wudhu dulu. Maka pas mandikan jenazah juga maka itu mandi junub sebenarnya. Makanya sebelum dimandikan ya jangan ada yang dipotong-potong, udah biar semuanya utuh, biar semuanya masuk. Pun setelah dimandikan juga nggak usah dipotong-potong. Nah, saya khawatirnya justru yang merapi-rapikan ini itu ya Pak ya, itu justru itu adalah kebiasaan dari saudara kita di agama lain. Kalau mereka kan bukan cuman dirapikan Pak, dirias gitu. Nah itu, makanya tadi oleh Tarji tadi kan diingatkan jangan berlebih-lebihan dalam kafan. Contohnya dalam kafan, termasuk dalam hal yang lain tadi. Ya karena apa? Ya saudara kita tadi itu, jadi bukan pakai kain kafan, mau pakai jas rapi. Ya jasnya buat yang hidup aja, buat resepsi, buat apa itu. Malah dipakai sama yang meninggal, itu berlebihan. Nah termasuk ya tadi itu ya Pak. Jadi memang tidak ada tuntunan khusus tentang itu. Jadi udah nggak usah, justru yang penting najis-najisnya itu aja dibersihkan gitu ya. Kalau tadi yang sampai merapi-rapikan tidak perlu. Saya kira itu yang kedua. Yang pertama begini Pak, sepemahaman saya yang dimaksud menghadapkan ke kiblat itu adalah ke wajahnya ya. Itu pun kalau posisinya tetap ya sama seperti dikuburkan. Berarti posisi kepala ada di utara, posisi kaki di selatan. Jadi nanti yang dihadapkan kiblat itu wajahnya saja. Itu pun enggak gini banget Pak ya. Ya gini aja, sekedar begini. Nah gitu. Nah terkait dengan itu kan itu hadis Ibnu Ma'mar ya. Ibnu Ma'mar itu meninggal lah gitu ya. Terus waktu meninggal itu dia pesan gitu ya. Pesan sama anak-anaknya supaya saya ada wasiat, nanti sepertiga harta saya kasih ke Nabi kan itu ya, terus tolong saya dihadapkan ke arah kiblat. Keterangannya hanya begitu, tidak ada keterangan badannya, tidak. Jadi badannya tetap seperti ini aja ya, cuman kepalanya sedikit dimiringkan ke kanan ke arah kiblat. Karena kan kita juga pertimbangan ini loh Pak, kalau tadi ya kalau sudah lama kan pasti nanti kaku jadinya gitu terus ya. Jadi sekedar itu saja, dan tidak badannya dimiringkan. Makanya kalau jenazah itu ya sudah tetap seperti ini kan itu ya. Tapi ya sekali lagi itu kan tidak wajib seperti itu. Jadi kalau memang bisa seperti itu ya silahkan, kalau tidak ya tidak mengapa. Saya kira ngoten ya Pak Budi. Berarti minimal kepalanya di utara, kaki di selatan itu Ustaz kira-kira ya. Ya kalau itu ya memang seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, sami-sami Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait
pengurusan jenazah Ustaz dari awal sampai akhir, yang mana itu adalah kewajiban kaum muslimin. Pertanyaannya begini Ustaz, bila ada suatu keluarga yang kan pasti belum punya pengalaman, rata-rata saja belum punya pengalaman bagaimana pengurusan jenazahnya, dia harus ngapain, bingung itu Ustaz ya. Sampai ke kuburannya. Jadi akhirnya kalau dia sudah, kalau keluarganya memang mengenal masjid, pasti mau masjid sudah diurusi. Namun yang sering kelupaan atau yang sering luput, yaitu ketika nanti keluarganya pada datang semua, keluarganya si mayit ini pada datang, membawa kebiasaan masing-masing di daerahnya gitu. Nah, karena sudah dipercaya oleh masjid untuk mengurusi dari memandikan, mengkafani sampai dengan mengantarkannya ke liang lahat. Kadangkala di Jakarta ini banyak orang-orang yang menawarkan jasa untuk membacakan doa-doa terus. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah itu kewajiban kita yang masih mengurusi atau itu adalah hak dari keluarga untuk bagaimana caranya menyelenggarakan untuk menguburkannya? Mungkin ada yang diazani, ada yang segala macam Ustaz. Jadi gimana nih? Apakah misalnya kalau sudah diserahkan ke masjid harus sampai selesai dengan sesuai sunnah atau cuma sampai mengantar saja sampai di depan liang lahat gitu Ustaz? Ustaz. Ya. Baik, makasih Pak. Ya kewajiban kita ya sampai selesai menguburkan. Bahkan kan sebenarnya salah satu kewajiban kita kan tidak sampai menguburkan saja ya. Masih ada takziah setelah itu. Nah maka itu mesti dikawal. Maka kewajiban masjid, kewajiban tim, nah itu ya, tim PCM nanti itu kalau bisa ya sampai di takziah. Begitu Pak. Jadi nggak usah dikonfirmasi Ustaz ya. Nah, maka itu tadi menurut hemat saya dan sebaiknya perlu dikelirkan dulu. Jadi ada kesepakatan gitu ya antara masjid, antara PCM tim gitu ya dengan keluarga. Bahwa mereka kan warga Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Nanti kita urus sesuai dengan ketentuan sunnah Rasul. Nah, kita ngomongnya seperti itu. Sesuai dengan tuntunan yang ada di Muhammadiyah. Oke ya Pak, Bu, nah, gitu. Itu dulu. Ya kalau sudah oke ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi kita nanti leluasa di situ. Bahwa nanti pas setelah selesai memandikan, jadi nanti mulai proses memandikan, mengkafankan itu kan kita semua. Nah bahwa setelah dikafankan kan keluarga pada datang ke rumah, kemudian pada pada ngaji misalnya di samping, nah itu nggak bisa ditolak itu, udah biarin aja. Kalau yang seperti itu ya nggak apa-apa. Karena itu kan tidak mengganggu secara langsung ke jenazahnya dalam tanda kutip. Ya meskipun ya tetap saja memang itu tidak disyariatkan kan gitu. Kalau makanya dan oleh karena itu juga maka sesegera mungkin dimakamkan, jangan nunggu terlalu lama. Cuman kan masalahnya memang kadang jadi lama karena menunggu anak cucu. Nah itu jadinya udah tambah lama. Ya tapi kalau menurut saya yang itu ya tadi ya keluarga yang datang kemudian pada baca apa ya semoga saja. Kita ambil sisi lain dalilnya bahwa ya membaca Quran baik dilakukan kapan aja bagi kita gitu, dan itu memang tidak disyariatkan membaca Quran pas orang meninggal, baik menjelang meninggal maupun sudah meninggal kan tidak perlu dibacakan Quran kan itu ya Pak ya. Jadi yang seperti itu saya kira udah biarin aja, tapi yang penting tadi memandikannya, mengkafaninya itu tim. Nah setelah itu kemudian kita bawa ke pemakaman. Nah ini yang krusial, justru ini tambah krusial ya. Jadi sejak gini loh Pak, salah satu yang agak susah dipraktekkan itu kan memasukkan jenazah dari arah kaki. Kan aturannya begitu sebenarnya. Yang sering dipraktekkan di masyarakat kita kan bukan dari arah kaki memasukkannya, ya kan? Tapi dari samping. Jadi ini
lubang kuburan itu ya dari sini kan akhirnya. Harusnya kan dari arah sini. Tapi memang ini sulit untuk memasukkan ke sini karena masalahnya salah satunya maaf ya, pemakaman kita kan agak nggak teratur. Jadi nanti yang gotong itu itu memang agak sulit. Seandainya pemakaman kita agak teratur itu mungkin lebih mudah memasukkan dari itu. Dan juga ketika memasukkan kan disunahkan untuk membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu juga sering lupa saya perhatikan. Jadi masuk aja, masuknya juga dari sini. Dan memang dalam tanda kutip agak lebih mudah dari sini kan tinggal gitu ya, tinggal apa? Kan gitu biasanya itu yang di bawah tinggal menyambut. Tapi sebenarnya kan harusnya dari sini. Bisa ya, bisa pelan-pelan. Gitu ya, cuman tadi di situ ada nisan apa, waduh. Dan keranda itu kan lumayan berat, itu kan dari besi juga kan, kerandanya aja udah berat. Jadi biasanya kan gitu. Jadi idealnya keranda ketika diturunkan ditaruhnya di selatan kan gitu. Sehingga nanti tinggal ngangkat jenazahnya, gitu. Bukan di sisi samping barat kan itu ya, begitu. Tapi harusnya kan. Nah ini menurut hemat saya, ini kalau dari yang ngangkat itu adalah dipimpin oleh tim, mestinya bisa diarahkan ke situ, Pak. Soalnya kan kadang yang ngangkat juga kan siapa saja. Nah, apalagi yang ngangkat tukang kuburan, dan tukang kuburan sudah terbiasa tadi. Pas begitu sudah mapan kan gitu ya, langsung mau adzan aja dia kan gitu ya. Makanya itu Pak, jadi ya kalau sekedar ngangkat boleh lah ya orang kuburan yang kuat itu, tapi ada baiknya yang ngangkat, di antara yang ngangkat itu adalah anggota tim yang memberikan komando. Nah itu, dan tadi saya katakan dikoordinasikan dengan keluarga bahwa nanti diurus pakai cara kita ya Bu, gitu. Sesuai dengan sunnah Rasul. Nah setelah itu juga pihak pemakaman ditembusi, Pak ini kami dari jamaah Muhammadiyah, nanti pengurusannya dengan cara kami yang urus semua. Ya sudah. Nah, cuman kan resikonya memang kita harus siap, tadi yang ngangkat, nanti yang masuk di. Kenapa Pak? Ya semoga, alhamdulillah kalau personel kita banyak. Tapi ya, itu harus siap itu. Gitu. Ya kalau nanti yang nyangkul nimbun ya biarin tukang itu kan, tapi pokoknya proses sampai selesai, sampai jenazah siap ditimbun itu ya, itu harus kita semua. Dan tadi yang penting kalau pemakaman dikasih tahu nanti gini, nanti insya Allah nggak ada yang telonong tadi itu. Dan kalau memang itu mereka tahu ini dari Muhammadiyah, nggak akan ada yang namarin adzan karena mereka sudah tahu. Dan tadi para istilahnya ya, kiainya gitu ya, yang biasanya, nah itu ya pasti dia. Dan kalau misalnya tetap nyelonong ya mohon maaf ditolak, Pak nggak usah, nah gitu saja. Udah. Dan saya sendiri mengalami Pak ketika anak saya wafat dulu itu masih bayi ya gitu. Karena di kampung kan langsung turun itu tetangga ustadz samping ustadznya ya memang ustadz langsung turun mau adzan. Pak, jangan Pak, nggak usah Pak. Ya emang gitu. Ya sudah, nggak tersinggung nggak juga Pak, nggak masalah. Mereka paham kok itu. Orang Muhammadiyah, udah gitu aja. Kadang kan kita nggak enak sendiri gitu ya, nggak enak. Jangan nggak enak, udah ngomong aja terus terang, nggak usah Pak, nggak usah. Nah gitu. Terus nanti setelah itu ada doa-doa, nggak usah. Gitu. Ya, artinya kita laksanakan sunnahnya saja kan itu ya. Sunnahnya itu kan memang memintakan ampun kan itu ya. Ya boleh kan nanti ada pidato sedikit, monggo saja, nggak apa-apa. Kan itu ya, monggo Pak. Ini jawab Pak Deddy. Jadi tim ini yang memang harus, ya kadang harus agak gitu, nggak usah ngerasa nggak enak, nggak apa-apa. Ya daripada akhirnya ngelus dada doang. Makanya tim harus siap. Nah, dan ya mohon maaf nih ya, ini Pak Fitriadi sebelumnya, jadi ya nggak salah juga kalau misalnya maaf nih misalnya PCM ya mohon maaf menyiapkan sedikit insentifnya, saya kira juga nggak apa-apa lah. Karena tadi yang semangat mau tiba-tiba nyelonong doain itu karena mereka dapat insentif. Ya mohon maaf ya.
Kalau nggak ada insentif juga mereka nggak bakal mau maksain nyelonong gitu, karena mereka dapat, termasuk nanti menawarkan untuk nanti dibacakan ini itu, ya karena mereka ada insentif. Dan ya menurut saya dalam batas tertentu itu normal, wajar, sekedar gitu ya, biar timnya juga semangat. Dulu ada guru saya bilang kalau dikasih sedikit mah ikhlas, dikasih banyak lebih ikhlas. Jadi ya tapi ya sekedarnya lah disepakati bersama. Monggo Pak Fitriadi. Ya, terima kasih Ustadz. Singkat saja. Tadi ketika Ustadz nyebut kadang-kadang lama nunggu anak kerabat datang sehingga jenazah kan ya ditaruh begitu ya. Nah beberapa juga ada yang takziah waktunya terbatas, sehingga pengen sholat duluan. Ya. Nah ini kita gimana nih sikap yang seperti ini? Jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa rombongan ya, yang sholat lagi dia kayak gitu. Keluarga saya ada yang kayak gitu juga tuh. Ya bagus juga sih sebenarnya. Tapi hukumnya seperti apa itu? Kalau kita sebagai keluarga apa kita harus ikut juga di yang pertama atau nanti yang pas jamaah ke masjid ini lagi gitu? Ya. Nah, itu. Terima kasih Ustaz. Baik Pak. Ya. Mensolatkan jenazah tadi kan memang disunahkan berjamaah sampai 3 saf. Tapi itu memang tidak wajib. Jadi mensolatkan jenazah sendiri boleh. Tidak harus berjamaah. Nah itu Pak ya. Nah kemudian maka tadi boleh di masjid. Apakah mesti di masjid? Ya enggak harus di masjid, di rumah ya boleh. Maka tadi ketika ada pelayat gitu ya, orang yang datang bertakziah melayat, kemudian waktunya terbatas tidak bisa menunggu sampai pemakaman gitu ya, apalagi harus nunggu lama tadi itu, ya udah monggo langsung mensolatkan di situ, enggak apa-apa Pak, silakan saja. Jadi jangan kemudian harus di masjid bareng-bareng akhirnya dia enggak ikut menyolatkan, kan malah sayang ya, karena mensolatkan juga salah satu tanggung jawab tadi itu, kewajiban, wajib kifayahnya gitu ya. Jadi dan dia ingin melaksanakan itu ya bagus aja kan gitu ya, meskipun itu sekali lagi tadi wajib kifayah kan gitu ya, tapi dia pengen melakukan itu ya monggo. Nah itu Pak ya, bahkan nanti termasuk jadi boleh Pak, nggak apa-apa, sehingga bisa berkali-kali sholat di gitu ya di rumah ya nggak apa-apa, silahkan. Nah kita ya karena kita kan anggota keluarga gitu, ya udah nanti aja pas di masjid saja bareng-bareng kan gitu. Apalagi kalau memang ada tadi ya harus mengumumkan sekali lagi, pas di masjid kan kumpul banyak masyarakat kan itu ya, ngumpul semua di situ ya, sambil diumumkan saya lagi bagi bapak dan ibu yang masih ada, nah gitu ya, ayah saya atau ibu saya ada tanggungan pada bapak ibu, silakan menghubungi kami. Itu untuk menegaskan tadi biar clear urusannya sebelum utang piutang udah beres semua. Saya kira itu Pak ya, tentang sholat jenazah. Oke, memang dia fardu kifayah, akan tapi meskipun begitu kalau ada yang mau melakukan ya kenapa tidak, termasuk maaf Pak ya, termasuk ini sholat gaib. Sholat gaib itu kalau kita lihat redaksi hadisnya, sholat gaib itu kan dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kok perlu sholat gaib? Karena Rasulullah khawatir di sana tidak ada yang menyolatkan. Sholat gaib pertama itu kan dilakukan kepada atas meninggalnya Raja Najas kan itu. Sementara Raja Najas itu kan umatnya Nasrani semua. Nah gitu, sehingga Rasulullah khawatir Raja Najas yang menurut keyakinan Rasulullah dan beberapa info dari sahabat dia itu sudah masuk Islam, setidaknya sudah jelas mengimani Rasulullah kan itu ya, karena beliau kan ngomong kalau aku masih ada dan aku bisa bertemu dengan beliau gitu ya, dengan Rasulullah, aku pasti akan di belakang beliau mendukung kan gitu. Nah itu ya artinya apa? Beliau menerima, berarti dia sudah muslim, nah, dianggapnya kan begitu. Nah sementara Rasulullah ketika dapat kabar itu, di sana kan Nasrani semua, nggak ada yang nyolatin ini, yuk kita sholat, nah gitu. Jadi sebenarnya sholat gaib itu begitu. Jadi kalau maaf saudara-saudara kita di Gaza banyak yang wafat, yang meninggal, yang gitu ya, sebenarnya kita nggak ada kewajiban mensolatkan karena sudah pasti disolatkan sama teman-teman yang di sana gitu ya. Akan tetapi tadi orang mau melakukan kebaikan kenapa dilarang gitu ya, mau ikut mensolatkan ya sudah sholat saja. Dan sholat itu ibadah yang
seutama-utamanya ibadah kan sholat. Yang pertama kali dihisab ya sholat. Nah itu, makanya mayoritas ulama kita di Indonesia, termasuk kemudian masih tarjih gitu ya, membolehkan nggak apa-apa sholat gaib aja, meskipun sebenarnya awalnya sholat gaib itu begitu. Jadi kalau sudah ada yang nyolatin ya sudah, kita nggak usah sholat gaib. Tapi tetap kemudian dituliskan karena nah tadi ya, termasuk makanya tadi Pak tadi ya, keluarga atau kerabat atau apa kolega kerja ya kan dia harus balik ke kantor lagi misalnya, ya sudah biarin dia nyolatin dulu nggak apa-apa. Oke. Saya kira itu. Bapak dan Ibu, Pak Dokter, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, mempertegas saja Pak, pertanyaan menurunkan jenazah ke liang, ke lahat itu tadi dibilang banyak dari samping ya, tapi yang benar mestinya dari arah kaki, begitu ya tadi Pak. Artinya yang diturunkan kepala dulu gitu. Iya. Oh, ya, jadi kan tetap kan ini arah kaki, iya, kan gini ya, ini kan arah kaki, ini kan nanti kalau meletakkannya kan sini kepala, sini kaki, kan gitu ya. Nah biasanya kan selama ini karena tadi ada kerumitan tadi ditaruh di sini kan, kerandanya itu, nah sehingga diangkat kemudian, nah maksudnya dari arah samping, harusnya kan dari sini. Ya, jadi otomatis yang masuk ke liang, yang mau yang disambut oleh yang di bawah adalah dari arah apa? Kepala. Jadi kepala kemudian geser sedikit-sedikit, nah gitu. Karena begini Ustaz, saya pernah masuk ke liang lahat waktu haji. Kebetulan saya jadi dokter kesehatan. Saya ditunjuk, disuruh turun sama petugas di sana. Nah saya di posisi kepala, artinya berarti di sebelah utara ya kalau di sini. Yang diturunkan itu kaki dulu gitu, karena saya yang nangkap waktu itu, saya ingat. Apa itu ada petunjuk apa lain apa bagaimana Ustaz ya? Itu di Baki waktu itu, karena itu jamaah saya, jadi saya ingin tahu saja, tahu-tahu saya disuruh turun. Jadi dan itu tinggi sekali, saya sampai kaki. Dalam ya Pak ya, dalam. Kaki dulu saya, karena saya kan posisi di kepala, di sebelah utara kalau di sini ya, saya di sana lupa pokoknya di posisi kepala. Waktu diturunkan itu kaki dulu, jadi saya yang ngangkap duluan, terus digeser ke kiri gitu. Berarti akhirnya harus diputar Pak itu. Itu dia makanya nggak tahu. Makanya tuh. Waktu itu kan berarti diputar itu. Ya maafkan kan gini ya, apa? Ini kan posisi kaki, ini posisi kepala. Iya. Kan dimasukkan lewat arah kaki jenazahnya itu. Mestinya gitu ya. Ya kalau kaki dulu yang ke sini kan berarti nanti harus begitu. Enggak. Jadi dari arah sebelah utara. Oh. Iya. Itu yang. Oh berarti masuknya dari arah kepala. Iya betul. Oh. Apa itu ada apa ya? Ada tuntunan lain atau saya yang lupa ya? Saya ingat saya sih begitu, karena saya melakukan sendiri gitu. Jadi kaget juga waktu itu, saya disuruh ke bawah gitu. Kalau kita lihat tuntunan dari hadis, dimasukkannya dari arah kaki. Ya, jadi kepala dulu yang turun ya? Bukan kakinya yang dimasukkan duluan, tapi dari arah kaki. Jadi tidak dipahami ya, mungkin memahaminya ini yang berbeda. Jadi bukan dari arah kaki memahaminya, tapi kaki yang dimasukkan duluan. Sehingga akhirnya masukinnya dari arah kepala. Iya, dari kepala. Nah, ini masalah pemahaman aja. Dulu tadi yang di sini. Saya kira itu. Jadi ini masalah memahami teks hadis. Ya kalau begitu ya kita maklumi saja kalau memang dia memahaminya begitu. Gitu Pak. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Jadi hadisnya mah sama, memahaminya yang beda. Kita memahaminya dimasukkan dari arah kaki, berarti gini. Nah kalau dia memahaminya dari arah kaki, berarti kakinya yang duluan. Nah itu aja, ini masalah pemahaman hadis. Dan itu wajar saja Pak, nggak apa-apa. Jadi nggak ada tuntunan khusus ya, hadisnya sama, memahaminya aja yang beda. Dan itu wajar. Sama kayak, maaf nanti kan kita sholat ya, kan ada yang pas sujud, kan kita diajarkannya dengkul dulu kan, baru tangan. Dan itu ya, dengkul baru tangan. Tapi kan dalam prakteknya kan ada saudara kita yang
tangan dulu Iya, baru lebih baik. dengkul. Itu juga hadisnya sama sebenarnya, cuman pemahaminya yang berbeda. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nah gitu. Dalam hal lain nanti banyak yang begitu Pak. Teksnya mah sama, pemahaminya berbeda. Ya sudah, biarin aja. Ya jadi ya dalam pemahaman tarjih dari arah kaki. Berarti ya kepalanya kan gitu nanti. turun dulu. Nah gitu. Jadi Kepala kalau turun dulu. tadi kakinya duluan. Ya, saya kira itu Pak. Iya, terima kasih. Masih ada, monggo silakan. Mau Ustadz mungkin udah dia. Cuma mungkin menanya Ustadz, yang menghadap kiblat itu ada juga beranggapan bahwa misalnya posisi kayak gini ya. Jadi posisi mayitnya itu begini, dia itu menghadap ke kiblat gitu. Ya. Atau memang dia miring begini ke kanan dikit, atau dia lurus pun itu menghadap kiblat gitu Ustadz. Baik. Jadi setelah pas dimasukkan ke liang lahat. Oh bukan, waktu di rumah, waktu di menunggu itu, waktu masih belum dikubur ya. Ya kalau waktu di rumah tadi ya, jadi dihadapkan ke kiblat sedikit aja itu Pak, wajahnya. Jadi bukan badannya. Kalau misalnya itu kan artinya badannya kan begini miring Ustadz ya. Kalau keluar situ kan ya, ada juga beranggapan badannya lurus begini jadinya, lurus begini, dan kepalanya ke menghadap kiblat gitu. Ada beranggapan gitu gimana tuh Ustadz? Oh, jadi dibujurkannya bukan utara selatan, tapi dibujurkannya kepala di timur. Iya, kalau kata saya itu sih menghadap ke atas. Jadi tetap dibujurkannya utara selatan. Nah, kepala berarti kan ada di posisi utara. Nah, nanti tinggal dimiringin sedikit ke kanan. Dan yang dimiringkan wajahnya saja. Kalau pas itu ya, kalau pas di makam di liang lahat dihadapkan semuanya Pak, memang dimiringkan gitu ya, dimiringkan ke kanan. Saya kira itu ya Pak ya. Setelah itu nanti dilepas tali-talinya itu, nah sudah kemudian dimakamkan. Ditimbun. Saya kira itu dulu Bapak dan Ibu. Sudah cukup siang, sudah hampir jam 7. Baik, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas untuk menguburkan mayatnya dan nanti dalil-dalilnya. Dalil ini penting kan itu Pak ya. Jadi biar kalau nanti maaf misalnya kita bilang tadi ya Pak, nggak usah Pak. Loh ini gimana gini-gini. Ya kita ada persiapan. Kita bisa menjawab. Nah gitu aja. Tapi intinya ya gitu, jangan ngerasa nggak enak. Udah. Nah makanya tadi dari sisi keluarga clear dulu, gitu ya. Keluarga inti ya, karena nanti bisa aja nanti ada keluarga jauh datang protes juga, gitu. Yang penting keluarga inti, nah gitu. Dan petugas pemakaman dikelirkan. Baik, sekian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.